Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat statistika yang berbahagia, pada kesempatan ini pokok bahasan kita adalah data deret berkala. Yang dimaksud dengan data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Adapun manfaat dari analisa data deret berkala adalah untuk mengetahui kondisi mendatang atau meramalkan kondisi mendatang berdasarkan data-data historis. Peramalan kondisi mendatang ini sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang-bidang lainnya yang terkait. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Kekuatan yang dapat mempengaruhi tren adalah perubahan populasi, harga, teknologi, dan tingkat produktivitas. Komponen-komponen yang mempengaruhi deret berkala, yang pertama adalah tren sekuler atau suatu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke satu arah naik atau menurun. Komponen yang kedua yaitu variasi musim, yaitu suatu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga adalah variasi scaling, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Dan yang keempat adalah variasi random, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Terdapat dua jenis tren. Yang pertama adalah tren positif, yang dinotasikan Y sama dengan A plus BX. Dan yang kedua adalah tren negatif yang dinotasikan Y sama dengan A min BX, di mana A adalah konstanta atau intercept, sementara B adalah nilai koefisien arah atau nilai slope. Untuk menentukan tren, terdapat beberapa metode. Pada kesempatan ini kita akan membahas metode semi rata-rata. Pada metode semi rata-rata terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompoknya. Yang ketiga, menentukan titik absis atau waktu di tengah tiap kelompoknya. Yang keempat, menghitung nilai slope dan intercept dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Dan yang kelima adalah menghitung nilai proyeksi berdasarkan persamaan yang telah kita bentuk. Terkait dengan penentuan titik absis, kita harus memperhatikan betul apakah data kita berjumlah genap atau berjumlah gasal. Misal, data kita berjumlah genap, yaitu 6 tahun. Langkah yang pertama, kita bagi data tersebut menjadi dua kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 3 data. Untuk kelompok 1 meliputi X ke-1, X ke-2, X ke-3,
atau periode 0, 1, dan 2. Sedangkan untuk kelompok 2 terdiri dari X keempat, X kelima, dan X keenam, atau terdiri dari periode 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita tentukan titik tengah dari masing-masing kelompok, sehingga untuk titik tengah kelompok 1 berada pada periode ke-1 dan titik tengah untuk kelompok kedua berada pada periode ke-4. Dengan demikian, 1 dan 4 merupakan titik absisnya. Ilustrasi berikutnya, misal jumlah data kita berjumlah genap, yaitu 8 tahun. Langkah yang pertama, kita bagi data tersebut menjadi 2 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 4 data, yaitu untuk kelompok 1 terdiri dari X ke-1, X kedua, X ketiga, X keempat, atau periode 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk kelompok kedua terdiri dari X kelima, X keenam, X ke-7, dan X ke-8, atau terdiri dari periode 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, kita tentukan titik tengah untuk masing-masing kelompok, di mana titik tengah untuk kelompok pertama berada pada periode 1 dan 2. Dengan demikian, titik tengah untuk kelompok 1 berada pada titik 1,5. Sedangkan titik tengah untuk kelompok kedua berada pada periode 5 dan 6. Dengan demikian, titik tengah untuk kelompok kedua berada pada titik 5,5. Angka 1,5 dan 5,5 itu merupakan titik absisnya. Selanjutnya, misalkan jumlah data kita berjumlah gasal. Dalam hal ini 7 tahun. Langkah yang pertama, sebelum kita bagi menjadi 2 kelompok yang sama banyak, kita hapus terlebih dahulu data tengahnya. Dalam hal ini adalah X ke-4 atau periode ke-3. Selanjutnya, kita bagi menjadi 2 kelompok yang sama banyak, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 3 data. Untuk kelompok 1 terdiri dari X ke-1, X kedua, dan X ketiga, atau terdiri dari periode 0, 1, dan 2. Sedangkan untuk kelompok kedua terdiri dari X kelima, X keenam, dan X ke-7, atau terdiri dari periode 4, 5, 6. Selanjutnya kita tentukan titik tengah pada masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok 1, titik tengahnya adalah pada periode 1, sedangkan untuk kelompok kedua berada pada periode ke-5. Dengan demikian, angka 1 dan 5 merupakan titik absisnya. Untuk menjelaskan penggunaan metode semi rata-rata, berikut data dummy penjualan PT ABC mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Kita disuruh menentukan berapakah ramalan penjualan untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Langkah yang pertama, kita bagi data tersebut menjadi 2 kelompok, di mana data tersebut terdiri dari 9 tahun, sehingga jumlah datanya gasal. Sebelum kita bagi, kita hapus terlebih dahulu data tengahnya, yaitu pada tahun 2016 atau pada periode ke-4.
Selanjutnya kita bagi menjadi 2 kelompok. Dengan demikian, masing-masing kelompok terdiri dari 4 data. Untuk kelompok 1, mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dan untuk kelompok kedua, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya kita tentukan titik absisnya. Titik absis untuk kelompok 1 berada pada periode 1 dan 2. Dengan demikian, titik absis untuk kelompok 1 berada pada titik 1,5. Sedangkan untuk titik absis kelompok 2 berada pada periode ke-6 dan ke-7. Dengan demikian, titik absis untuk kelompok 2 berada pada titik 6,5. Selanjutnya kita tentukan nilai semi totalnya. Untuk kelompok 1, semi total diperoleh dari penjumlahan penjualan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk kelompok kedua merupakan penjumlahan dari penjualan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dengan demikian, nilai semi total untuk kelompok 1 diperoleh sebesar 405 dan kelompok 2 diperoleh sebesar 775. Tahapan berikutnya yaitu menentukan nilai semi rata-ratanya. Nilai semi rata-rata diperoleh dari hasil pembagian antara semi total dengan jumlah data pada masing-masing kelompok, yaitu sebesar 4. Dengan demikian, nilai semi rata-rata untuk kelompok 1 diperoleh sebesar 101,25 dan untuk kelompok 2 diperoleh nilai semi rata-rata sebesar 193,75. Selanjutnya kita distribusikan nilai titik absis dan nilai semi rata-rata ke dalam formulasi Y sama dengan A plus BX. Sehingga kita peroleh 2 buah persamaan. Persamaan pertama berdasarkan nilai titik absis dan semi rata-rata untuk kelompok 1. Sedangkan persamaan kedua kita peroleh dari titik absis dan semi rata-rata untuk kelompok 2. Persamaan pertama berbunyi 101,25 sama dengan A plus 1,5B. Sedangkan persamaan 2 berbunyi 193,75 sama dengan A plus 6,5B. Persamaan pertama 101,25 sama dengan A plus 1,5B dapat kita rubah menjadi A sama dengan 101,25 minus 1,5B. Selanjutnya persamaan tersebut kita namai dengan persamaan 1A. Selanjutnya persamaan 1A kita distribusikan nilainya ke dalam persamaan 2. Sehingga persamaan 2 menjadi 193,75 sama dengan 101,25 minus 1,5B plus 6,5B. Minus 1,5B kita tambah dengan 6,5B menjadi 5B. Dengan demikian 5B sama dengan 193,75 minus 101,25. 5B sama dengan 92,5. Maka B dapat kita cari dengan membagi 92,4 kita bagi 5.
Dengan demikian, B kita peroleh sebesar 18,5. Nilai B 18,5 kita distribusikan ke dalam persamaan 1A untuk mencari nilai A-nya. Sehingga A diperoleh sebesar 73,5. Berdasarkan nilai A dan B, kita peroleh persamaan semi rata-ratanya, yaitu Y sama dengan 73,5 plus 18,5 X. Selanjutnya, untuk mencari berapakah penjualan pada tahun 2021 dan penjualan pada tahun 2022, kita tentukan terlebih dahulu periodenya, di mana periode untuk tahun 2020 sebesar 8, maka periode untuk tahun 2021 sebesar 9, dan untuk tahun 2022 sebesar 10. Untuk menghitung penjualan tahun 2021, kita masukkan periodenya ke dalam persamaan semi rata-rata, yaitu Y sama dengan 73,5 plus 18,5 X. X-nya kita ganti 9, sehingga ramalan penjualan untuk tahun 2021 diperoleh sebesar 240. Demikian pula untuk ramalan penjualan tahun 2022, kita masukkan nilai periodenya sebesar 10 ke dalam persamaan tersebut, sehingga ramalan penjualan untuk tahun 2022 diperoleh sebesar 258,5. Berdasarkan data penjualan tersebut di atas, kita dapat menggambarkan grafiknya, di mana sumbu X adalah tahunnya, sumbu Y volume penjualan, sedangkan garis lurus putus-putus dan berwarna merah merupakan garis tren dari perkembangan penjualannya. Demikian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.